Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Allahu azza wa jal fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadis yang ke-308 dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Malam ini adalah malam pertemuan kita yang terakhir sebelum bulan Ramadan, karena Jumat malam Sabtu besok kajian di Serandaan kita liburkan untuk kemudian dialihkan ke Masjid Agung Manunggal Bantul. Seperti yang telah kita ketahui bersama, dan sekaligus informasi untuk yang belum mengetahui bahwa mulai besok malam, Kamis malam Jumat sampai dengan hari Ahad akan diselenggarakan kajian umum untuk menyambut atau menyongsong datangnya bulan Ramadan. Mulai besok malam, Kamis malam Jumat, yang ditunjuk adalah saya sendiri. Kemudian Jumat malam Sabtu adalah Ustadz Syafruddin. Kemudian Sabtu malam Ahad Ustadz Ihsan. Kemudian hari Ahadnya Ustadz Usamah, hafidhahumullahu jami'an. Sehingga otomatis malam ini adalah malam pertemuan terakhir untuk kita sebelum Ramadan. InsyaAllah akan kita lanjutkan setelah Ramadan. Itu untuk yang kajian malam. Untuk Cangaan sudah mulai libur ya? Sudah mulai libur untuk Cangaan, alhamdulillah. Taib, qala al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, hadis yang ke-308, wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada lit-tashahhud wada'a yadahu al-yusra 'ala rukbatihi al-yusra wal yumna 'ala al-yumna wa aqada 53 wa asyara bi isba'ihi as-sababah. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu wa qabadha asabi'ahu kullaha wa asyara billati talil ibham. Kita terjemahkan bersama, wa an Ibni Umar, dan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana dulu idza, apabila qa'ada, duduk, lit tasyahud, untuk tasyahud, wadha'a, beliau meletakkan, yadahu, tangannya, al yusra, yang kiri, ala, di atas, rukbatihi, lututnya, al yusra, yang kiri, wal yumna ala al yumna, dan telapak tangan kanan di atas lutut kanan. Wa aqada, dan beliau membentuk, 53, model 53. 53 khamsin 50, berarti berapa? 53. Nanti akan kita terangkan apa maksudnya. Itu apa namanya, istilah bentukan tangan aja. Nanti begini modelnya. Wa asyara, dan beliau mengisyaratkan, bi isba'ihi, dengan jari, as-sababah, telunjuknya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita terjemahkan secara bebas, Ibnu Umar menerangkan bahwa dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk tasyahud, cara yang beliau ajarkan, meletakkan telapak tangan kanan di atas lutut kanan, telapak tangan kiri di atas lutut kiri, kemudian tangan kanan membentuk model 53. Model 53. Lalu beliau mengarahkan dengan jari telunjuk. Rawahu Muslim, untuk tasyahud. Qala rahimahullah, wa fi riwayatin lahu wa qabadha asabi'ahu kullaha wa asyara billati talil ibham. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat lahu nya yang lain, hu kembali ke siapa?
Muslim. Dalam riwayat Muslim lainnya, wa qabadha, dan beliau menggenggam. Qabadha itu artinya menggenggam. Asabi'ahu, jari jemarinya, kullaha, semuanya. Wa asyara, dan beliau memberikan isyarat, billati, dengan jari, dengan yang, maksudnya yang di sini adalah jari, dengan jari yang tali setelah al-ibham, jempol. Berarti setelah jempol apa? Telunjuk. Setelah jempol adalah telunjuk. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah bukti bahwa tata cara salat yang dikerjakan oleh kaum muslimin, nah, rincian dan detailnya itu telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diriwayatkan sampai kepada kita oleh para sahabat-sahabatnya, kemudian oleh murid-muridnya yaitu tabi'in, lalu generasi yang selanjutnya tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita. Walhamdulillah, segala sesuatunya tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terlewatkan. Walhamdulillah, ini yang patut kita syukuri. Nah, ini yang patut kita syukuri. Baik, dari hadis ini ada beberapa poin yang bisa dicatat. Yang pertama, para ulama berijma'. Para ulama berijma'. Apa artinya ijma'? Sepakat. Para ulama berijma'. Para ulama berijma' bahwa cara duduk tasyahud, para ulama berijma' bahwa cara duduk tasyahud adalah meletakkan telapak tangan kanan di atas lutut kanan, para ulama berijma' bahwa cara duduk tasyahud adalah meletakkan telapak tangan kanan di atas lutut kanan, telapak tangan kiri di atas lutut kiri, telapak tangan kiri di atas lutut kiri, lalu mengisyaratkan dengan jari telunjuk. 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 Referensinya Ibnu Abdil Bar, nama ulama ya yang menukilkan ijma', Ibnu Abdil Bar dalam At-Tamhid jilid 13 halaman 118. Ibnu Abdil Bar dalam At-Tamhid jilid 13 halaman 118. Poin kedua, para ulama berbeda pendapat.
tentang apakah jari telunjuk digerak-gerakkan ataukah tidak. Para ulama berbeda pendapat, apakah jari telunjuk digerak-gerakkan ataukah tidak. Titik. Mayoritas ulama mengatakan tidak menggerak-gerakkannya. Mayoritas ulama mengatakan tidak menggerakkannya. Dan pendapat mayoritas ulama inilah yang kuat insyaallah. Dan pendapat mayoritas ulama inilah yang kuat insyaallah. Tapi ada perlu keterangan tambahan juga. Kalau misalkan kita punya teman atau barangkali ada orang sholat di samping kanan kiri kita, pada saat tasyahud jarinya digerak-gerakkan, kita tidak perlu mengingkari. Kenapa? Karena juga ada ulama yang mengatakan menggerak-gerakkan ya. Jadi dalam hal ini pun termasuk permasalahan fikih yang ada kelonggaran atau toleransi di sana, walhamdulillah. Jangan sampai karena masalah gerak-gerakkan atau tidak kemudian memicu atau menimbulkan perselisihan atau percekcokan, salah paham dan seterusnya, walhamdulillah. Nah, baik, poin yang berikutnya, yang ketiga, telunjuk diarahkan ke kiblat. Telunjuk diarahkan ke kiblat. Sementara pandangan mata mengarah ke telunjuk. Sementara pandangan mata mengarah ke telunjuk. Berdasarkan hadis Ibnu Umar, riwayat Ibnu Khuzaimah, berdasarkan hadis Ibnu Umar, riwayat Ibnu Khuzaimah dalam kurung 719, itu nomor hadisnya. Riwayat Ibnu Khuzaimah 719 dan Al-Baihaqi jilid 2 halaman 132. Dan Al-Baihaqi jilid 2 halaman 132. Jilid 2 halaman 132. Jadi telunjuk diarahkan ke kiblat, bukan begini, tapi diarahkan ke kiblat. Kemudian pandangan mata kita ke arah jari telunjuk berdasarkan hadis Ibnu Umar, riwayat Ibnu Khuzaimah dan Al-Baihaqi. Kemudian poin yang berikutnya yang keempat ya. Yang keempat, jari telunjuk lurus. Jari telunjuk lurus dan tidak bengkok. Jari telunjuk lurus dan tidak bengkok.
sesuai dengan hadis Ibnu Umar sebelum ini. Sesuai hadis Ibnu Umar sebelum ini. Jadi posisi jari telunjuk gimana? Lurus ya, tidak begini, tidak begini. Kadang-kadang kita menyaksikan orang mungkin malas atau mungkin karena tidak tahu. Jadi ketika tasyahud itu jarinya gini. Padahal yang benar bagaimana? Lurus ke arah kiblat, lurus ke arah kiblat. Berdasarkan hadis Ibnu Umar, riwayat Ibnu Khuzaimah dan Al-Imam Al-Baihaqi rahimahumullahu taala. Kemudian memberikan isyarat dengan telunjuk tadi, satu telunjuk apa dua telunjuk kanan kiri? Satu aja. Karena itu pernah kejadian di zaman Nabi SAW. Nabi Muhammad melihat ada seorang sahabat begini salatnya. Jadi telunjuk kanan, telunjuk kiri sama-sama dijadikan isyarat. Nabi Muhammad SAW menegur ahid, artinya cukup satu saja, yang kanan. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang poin keberapa? Keempat. Yang kelima sekarang. Model genggaman. Yang pertama menggenggam jari kelingking. Ini kelingking ya? Yang paling ujung kan kelingking kecil. Menggenggam kelingking, jari manis dan jari tengah. Ini 1, 2, 3. Jadi 3 jari ini, jari apa namanya? Kelingking, jari manis, jari tengah ini digenggam. Sudah? Menggenggam jari kelingking, manis dan tengah, lalu membuat, oh bukan, yang tengah tadi enggak dihilangkan. Menggenggam jari kelingking dan manis dua gini, karena nanti model yang pertama yang cincin. Jadi menggenggam diulangi, yang tadi salah, tolong dihapus, mohon maaf, ada kelebihan tadi. Sekali lagi itu tadi salah ya, itu tadi salah, catatannya kita ulang kembali. Menggenggam jari kelingking dan manis dua begini, lalu membuat lingkaran dengan jari tengah dan jempol. Ya, ibu jari ya. Lebih halus ibu jari daripada jempol ya. Oh ya. Lalu membuat lingkaran semacam cincin dengan jari tengah dan ibu jari. Jadi modelnya gini. Ini digenggam kelingking dan manis kan gini ya. Kemudian jari tengah serta ibu jari dibuat lingkaran begini. Gini Mas Gun, gimana Mas Gun? Ini ujung tengah sama ujung ibu jari jadi satu gini. Coba. Bisa ya? Ya begitu. Lebih ditekan lagi bisa? Yang kelingking sama manis. Itu biasa masalahnya, kerjanya di kerajinan bambu masalahnya. Gini ya bisa ya? Coba Mas Roto. Ya gini, gak usah gede-gede banget, biasa aja. Yang penting dibuat lingkaran gini. Ini biasa aja ya. Gini juga boleh. Ini cara yang pertama. Tulis berdasarkan hadis Wa'il bin Hujrin. Berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr. Berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr. Riwayat Ahmad, Ad-Darimi dan An-Nasa'i. Riwayat Ahmad, Ad-Darimi dan An-Nasa'i. Riwayat Ahmad, Ad-Darimi dan An-Nasa'i.
Ahmad, Ad-Darimi dan An-Nasai. Ini cara yang pertama. Gini ya. Insyaallah bisa difahami. Cara yang kedua. Menggenggam semua jari. Ini cara yang kedua, menggenggam semua jari. Lalu mengisyaratkan dengan telunjuk. Menggenggam semua jari, lalu mengisyaratkan dengan telunjuk. Ini cara yang keberapa? Yang kedua. Jadi menggenggam semua jari, lalu mengisyaratkan dengan apa? Telunjuk. Titik. Cara menggenggamnya ada dua pilihan. Cara menggenggamnya ada dua pilihan. Cara menggenggamnya ada dua pilihan. A, model 53, itu istilah aja. Model 53. Yaitu yang A ya, model 53, yaitu menggenggam kelingking, manis dan tengah. Menggenggam kelingking, manis dan tengah, lalu meletakkan ibu jari. Nanti saya praktekkan. Jadi menggenggam kelingking, manis dan tengah, lalu meletakkan ibu jari pada pangkal telunjuk. Ini namanya pangkal ya, betul Pak Dijo? Ini kan ujung. Kalau ini pangkal ya, betul nggak pangkal ya? Istilahnya pangkal. Jadi menggenggam kelingking, manis dan tengah, lalu meletakkan ibu jari di pangkal telunjuk. Jadi ini kan digenggam. Sebenarnya semuanya digenggam. Kan cara yang kedua tadi kan menggenggam semua jari lalu mengisyaratkan dengan telunjuk. Nah, cara menggenggamnya itu ada dua. Yang pertama, kelingking, manis, tengah digenggam, lalu meletakkan ibu jari di pangkal telunjuk. Ini yang keberapa? A. Jadi nomor 2A ya. Berarti nanti totalnya ada berapa? 3 kan itu. 1, lalu 2A, kemudian 2B. Ini yang 2A. Meletakkan apa namanya? Ibu jari di pangkal telunjuk. Pangkal telunjuk. Ini disebut dengan model berapa? 53. Yang B, model 23. Model 23. Sama dengan model sebelumnya. Biar mudah, sama dengan model sebelumnya, namun meletakkan ibu jari. Sama dengan model sebelumnya, sama dengan model sebelumnya, sama dengan model sebelumnya, namun meletakkan ibu jari pada jari tengah. Pada jari tengah. Jadi sama dengan yang pertama tadi apa? Menggenggam kelingking, manis, tengah. Namun ibu jari posisinya di mana? Tengah. Nah, berarti yang pertama begini, yang kedua begini, yang ketiga begini.
tiga-tiganya boleh. Tulis berdasarkan hadis Ibnu Zubair, berdasarkan hadis Ibnu Zubair, berdasarkan hadis Ibnu Zubair, riwayat Muslim. Kalau yang A tadi dasar hadisnya apa? Yang kita baca dalam Bulughul Maram ya, model 53. Kalau model 23 hadis Ibnu Zubair, riwayat Muslim 579. 579. 579. Kita ulangi kembali. Cara pertama gimana Pak Amin? Dilingkarkan satu. Yang kedua dengan menggenggam kelingking jari manis, kemudian jari tengah, ya. kemudian ibu jari diletakkan pada pangkalnya gini ya. Ketiga pangkal apa tadi? Pangkal telunjuk ya. Pangkal telunjuk. Yang ketiga menggenggam ibu jari, menggenggam kelingking jari manis, kemudian jari tengah, kemudian ibu jari diletakkan di tengah. Di tengah gini. Ini ada tiga cara dan semuanya sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu poin keberapa? Kelima. Poin yang keenam. Poin yang keenam. Jenis duduk tasyahud. Jenis duduk tasyahud. Jenis duduk tasyahud ada dua, yaitu iftirash dan tawarruk. Iftirash dan tawarruk. Iftirash dan tawarruk. Iftirash dan tawarruk. Yang dimaksud iftirash itu duduk tasyahud pertama. Itu nama disebut dengan istilah apa? Iftirash. Tasyahud pertama itu disebut dengan duduk apa? Iftirash. Sementara duduk tasyahud akhir disebut tawarruk. Ini kita mengenal istilah. Istilah yang pertama iftirash. Iftirash itu menggambarkan duduk tasyahud pertama, begitu ya. Jadi kaki kiri didudukin, kemudian kaki kanan ditegakkan, kan begitu ya. Tasyahud pertama kan begitu, sudah kita praktekkan. Jadi kaki kiri didudukin, kemudian kaki kanan ditegakkan. Ini namanya apa? Iftirash. Kalau tawarruk, kaki kiri dimasukkan di bawah kaki kanan, ya seperti tasyahud akhir itu ya. Jadi iftirash itu tasyahud awal, tawarruk tasyahud akhir. Nah. Poin keberapa selanjutnya? Ketujuh. Poin ketujuh. Untuk salat yang terdiri dari dua tasyahud, untuk salat yang terdiri dari dua tasyahud, untuk salat yang terdiri dari dua tasyahud. Dua tasyahud seperti apa? Tasyahud awal dan tasyahud akhir. Untuk salat yang terdiri dari dua tasyahud, maka tasyahud pertama iftirash, maka tasyahud pertama iftirash dan tasyahud kedua tawarruk. Sudah paham artinya tasyahud iftirash dan tasyahud tawarruk ya? Ya. Untuk salat yang terdiri dari dua tasyahud, maka tasyahud pertama iftirash, sementara tasyahud kedua tawarruk. Itu poin ketujuh. Poin kedelapan. Poin kedelapan. Untuk sholat yang hanya terdiri dari satu tasyahud. Untuk sholat yang hanya terdiri dari satu tasyahud. Contohnya apa? Sholat subuh, sholat tahiyatul masjid,
Ya, sholat sunnah yang terdiri dari 2 rakaat itu, atau mungkin 4 rakaat ketika sholat tarawih pengen sekaligus 4, 3. Nah, 4 itu kan berapa tasyahudnya? 1 pada rakaat yang ke-4. Artinya semua jenis sholat yang tasyahudnya hanya 1, tidak ada tasyahud awalnya, langsung tasyahud akhir itu. Nah, maka para ulama berbeda pendapat apakah iftirash atau tawarruk. Silakan ditulis, lanjutkan. Adapun salat yang terdiri dari 1 tasyahud, maka para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, duduknya tawarruk. Menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, duduknya apa? Tawarruk. Sementara Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawai dan mayoritas ulama, sementara Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawai, sementara Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawai dan mayoritas ulama menyatakan iftirash. Titik, masing-masing memiliki dalil tersendiri. Nah, ini juga termasuk masalah dalam sholat yang kita juga ada toleransi dan kelonggarannya. Kenapa? Karena masing-masing ada ulama besarnya di sana. Kemudian masing-masing ulama itu juga memiliki dasar hukum. Tinggal kita menentukan manakah yang lebih kuat, manakah yang lebih kokoh dalilnya. Nah, tapi pada prakteknya wallahu a'lam bishawab, kita menyaksikan sendiri bahwasanya mayoritas ulama mengatakan duduknya iftirash. Jadi cara duduk salat subuh yang 2 rakaat atau misalkan salat sunnah yang 4 rakaat kemudian hanya terdiri dari 1 tasyahud, maka cara duduknya pun dengan iftirash seperti tasyahud awal. Tapi kalau misalkan sebagian kita atau kebanyakan kaum muslimin duduknya tawarruk, juga tidak perlu diingkari. Kenapa? Karena yang berpendapat duduknya tawarruk juga ulama-ulama besar seperti Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, juga Al-Imam Malik Ibnu Anas, Imam Daril Hijrah rahimahullahu taala. Di sini juga termasuk permasalahan yang di sana ada kelonggaran dan toleransi. Jangan sampai kita sempit berpikir karena mungkin baru dapat ilmunya lalu menganggap orang lain yang tidak sependapat dengan dia salatnya tidak sah atau salatnya pahalanya tidak sempurna. Itu bukan hak kita mengatakan sah dan tidak sahnya, pahalanya sempurna ataukah tidak sempurna. Tetapi marilah kita melihat atau menimbang permasalahan itu dengan objektivitas yang tinggi, dengan proporsional, dengan ilmiah, ilmiah. Nah, wallahu a'lam bissawab. Begitu insyaallah. Ini perlu kita bahas. Kenapa? Biar kadang-kadang kita tidak kaget, loh salat subuh kok duduknya enggak seperti keumuman orang, duduknya kok malah seperti tasyahud awal. Maka jawabannya itu juga pendapat mayoritas ulama berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr dan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Sementara Imam Malik rahimahullah berpendapat dengan hadis Ibnu Umar yang lain. Al-Imam Asy-Syafi'i berdalil dengan hadis Abi Humaid As-Sa'idi rahimahullahu radhiyallahu taala anhu. Monggo. Untuk salat qobliyah sebelum zuhur itu ada yang mengatakan 4 rakaat itu 2 atau 4 rakaat langsung. Bisa 4 bisa 2 insyaallah. Dua-duanya boleh. 2 salam kemudian 2 salam boleh. Atau 4 sekaligus 1 salam juga silahkan. Gitu nggih insyaallah. Baik, kita lanjutkan pembahasan yang terakhir penutup salat tentang tasyahud atau at-tahiyat. Qala rahimahullah, karena selanjutnya terkait dengan
hal-hal setelah sholat, doa-doa setelah sholat. Jadi insya Allah beban tugas kita mempelajari tata cara sholat Nabi malam hari ini bisa tuntas, bisa purna. Adapun hadis-hadis yang selanjutnya itu terkait dengan doa-doa yang dibaca ketika selesai sholat. Qala rahimahullah wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala iltafata ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala idza shalla ahadukum falyaqul at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh thumma liyatakhayyar min ad-du'a'i a'jabahu ilayhi fayad'u muttafaqun alayhi wal lafdhu lil Bukhari walin Nasa'i kunna naqulu qabla an yufradha alaina at-tashahhud. Taib, kita terjemahkan wa an Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau bercerita, iltafata, menoleh, melihat ke arah, ilaina, kepada kami, Rasulullah SAW, artinya Rasulullah SAW melihat ke arah kami. Faqala, kemudian beliau bersabda, idza, apabila salat ahadukum, salah seorang dari kalian, falyakul, hendaknya dia berdoa, at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma, kemudian, liyatakhayyar, hendaknya dia memilih minad du'ai, dari doa, a'jabuhu ilaihi, yang paling dia senangi, fayad'u, lalu dia berdoa. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim, wa lafdhu lil Bukhari, lafaz ini milik Imam Bukhari. Wa li Nasa'i, dalam riwayat Nasa'i disebutkan, kunna naqulu, kami dulu mengucapkan, qabla, sebelum, an yufradha, diwajibkan, alaina, atas kami, at-tasyahhud, kami ucapkan seperti itu sebelum tasyahud itu diwajibkan atas kami. Qala rahimahullah wa li Ahmad, dalam riwayat Ahmad, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam 'allamahu at-tasyahhuda wa amarahu an yu'allimahun nas. Dalam riwayat Ahmad, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada Ibnu Mas'ud tata cara tasyahud, ucapan tasyahud, wa amarahu, dan memerintahkannya, an yu'allimahun nas, untuk mengajarkannya kepada kaum muslimin, kepada orang lain. Nah, kepada orang lain. Taib, kita lompat halaman hadis 312. Karena melihat waktu, kita lompat ke hadis 312. Qala rahimahullah wa an Abi Mas'udin Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Bashir bin Sa'ad, ya Rasulullah, amarana Allahu an nusalli 'alaika fa kaifa nusalli 'alaika, fasakata thumma qala qulu salli Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wassalam kama alimtum, rawahu Muslim. Wa zada Ibnu Khuzaimah fihi fa kaifa nusalli alaik idza nahnu sallaina alaika fi salatina. Kita terjemahkan wa an Abi Mas'ud Al-Ansari, dan dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Bashir bin Sa'ad, Bashir bin Sa'ad mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amarana Allahu, Allah memerintahkan kami, an nusalliya, untuk bersolawat, alaika, atasmu, atas anda, engkau, fa kaifa, lalu bagaimana, nusalli, kami bersalawat, alaika, atasmu, pada engkau. Fasakata, kemudian beliau diam. Thumma qala, lalu beliau bersabda, qulu, ucapkanlah. Inilah salawat yang diajarkan Nabi, salawat yang paling lengkap, paling sempurna ini, bukan salawat yang dibuat-buat sendiri. Sudah diajarkan Nabi, dan kita merasa cukup dengan salawat yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, kalau salawat mau yang lengkap, begini caranya ucapkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Wassalam, adapun salam, kama alimtum, seperti yang telah kalian ketahui, yaitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Wa zada Ibnu Khuzaimah, Al-Imam Ibnu Khuzaimah menambahkan dalam riwayat fihi, di dalamnya, fa kaifa, lalu bagaimana, nusalli, kami bersolawat, alaika, atas anda, idza, apabila, nahnu, kami, sallaina, bersolawat, alaika, atas anda, fi salatina, di dalam salat kami. Itulah bentuk atau cara bersolawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Berarti kita sudah membaca secara umum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang tata cara salat beliau, dari mulai mengucapkan takbiratul ihram, Allahu akbar, mengangkat tangan, sampai kita mengucapkan tasyahud dan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hal-hal yang terkait dengannya yang belum kita baca, seperti pembahasan tentang salam ke kanan ke kiri dan doa-doa sebelum salam, doa-doa setelah salam dan yang lainnya, akan kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang selesai bulan Ramadan insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.